Teman-teman sobat gambar, kali ini di dalam video ini saya akan membahas, kenapa dalam desain itu, dalam perjalanannya membuat suatu bangunan, hasilnya, mengecewakan, hasil akhirnya tidak sama dengan, desain. Oke teman-teman, baik jadi, begini ya teman-teman, pas mulanya itu toko atau lokasi yang akan dijadikan toko itu baiknya disurvei lebih awal, lebih baik. Disurvei oleh tim yang profesional dalam melakukan ukur lokasi ya. Baik apa saja yang harus diukur itu adalah pertama, kalau suatu bangunan ini adalah suatu bangunan yang sudah ada atau ruko, kosong, itu baiknya diukur mulai dari fasad depan teman-teman, dari area parkir. Utamakan lantai 1 tuh harus sedetail mungkin ukurannya. Bahkan teman-teman harus, ukur dari lantai ke lantainya ya teman-teman, ketinggian lantainya berapa agar bisa dibuat porongannya. Memerlukan ketinggian ceiling karena apa? Karena dalam perhitungannya nanti raknya akan ditempatkan apakah membutuhkan rak yang ukurannya lebih tinggi atau lebih rendah di dalam ruangan itu sangat digantung dari hasil survei ini. Jadi perhatikanlah dari awal-awal survei itu sudah betul ya teman-teman. Jadi nanti untuk kedepannya membuat desain lebih mudah. Dalam lanjut selesai survei, teman-teman udah lihat nih, hasil ukurannya sudah ada, floor to floor atau lantai ke lantainya sudah ada, ketinggian ceiling juga sudah didapat, dan luasan dari ruangan ke ruangannya sudah ada, ditemukan juga bagaimana elevasi toko tersebut, tinggian dari jalan berapa, sudah ada, baru mulai ke tahap desain. Tahap desain itu ada di bagian tengah, ada bagian yang di tengah ini. Jadi proses ini adalah membuat suatu produk yang disebutnya adalah standarisasinya. Toko itu harus dikonsultasikan atau dibahas bersama si pemilik toko tersebut. Jadi kalau teman-teman dari kerjaannya teman ingin membuat gambar toko, jadi teman-teman harus perlu konsultasi ke si owner ya teman-teman, atau teman-teman yang owner yang pengen punya toko bisa konsultasi dengan tim desainnya seperti apa maunya. Dari hasil survei itu jadi nanti dibuat gondola atau rak atau buat furniturnya yang mau seperti apa, atau kok pakai etalase existing yang sudah ada. Jadi itu teman-teman, dan yang menyebabkan perbedaan di lapangan itu adalah ini teman-teman. Jadi saat survei itu ada ukuran yang terlewat misalkan, dan yang di dalam desain ini tidak dimasukkan karena ukurannya selisih. Misalkan selisihnya terlalu jauh nih 1 meter, sehingga rak yang tadinya semulanya didesain sudah baik, jadi di lapangannya harus ada gambar asbil teman-teman. Gambar asbil ini perlu, itu adalah markingan ulang ketika proyek sudah jalan. Di pertengahan jalan misalkan proyek sudah jalan setengahnya, sudah ada mulai bongkar-bongkar, jadi mulai marking teman-teman, mulai markingan. Oke, sampai di situ paham? Begitu sudah mulai marking, itu nanti dari tim pengawas ya, atau dari tim kontraktor atau yang mengawasi proyek ini harus lebih jeli ya dalam melihat bagian-bagian mana yang tidak sesuai desain. Itu lebih baiknya dikonfirmasi ke milik teman-teman, mau jadi seperti apa, ataukah akan ada perubahan dalam desain tersebut, atau perubahannya tidak lebih bisa dikontrol, atau misalkan kalau perubahannya terlalu jauh itu bisa diestimasiin lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi kekeliruan tersebut itu dari desain yang berbeda itu sebab utamanya itu ada di bagian as build drawing, karena as build drawing ini tidak dibuat oleh si kontraktor atau tim yang menjalani project-projectnya, pengawasan di lapangannya teman-teman. Harus konsultasi banget sama tim desainnya, jadi menghindari perbedaan itu. Sampai di sini saya rasa cukup. Semoga video ini bermanfaat, dan subscribe, like-nya teman-teman. See you.